Ayat Lexio Divina kita hari ini dari Matius 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Herodes yang dicatat akan membunuh bayi Tuhan Yesus ini adalah seorang Yahudi keturunan Idumea, orang Edom, bukan orang Yahudi asli. Posisinya saat itu adalah Raja Yudea yang adalah orang yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Ketika para Majus menanyakan di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, maka Herodes menjadi terkejut. Bukan hanya Herodes yang terkejut, tetapi yang terkejut dicatat juga seluruh Yerusalem. Bisa jadi keterkejutan itu karena disebutkan oleh para Majus raja orang Yahudi. Sementara Herodes sendiri pada saat itu adalah raja orang Yahudi di Yudea. Akibatnya rencana jahat timbul dari pikiran Herodes, yaitu hendak membunuh bayi Yesus. Tetapi rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh gagasan jahat Herodes. Malaikat Tuhan memerintahkan kepada Yusuf demikian, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada cara lain selain harus ke Mesir? Bukankah Mesir sama buruknya dengan Herodes mengenai pembunuhan bayi-bayi Israel pada zaman dulu ketika umat Allah diperbudak? Jawabannya adalah iya, Mesir sama buruknya dengan Herodes. Tetapi mari kita perhatikan, tempat itulah yang ditetapkan Allah sebagai tempat perlindungan bagi Yesus sang bayi kudus. Perhatikanlah, Allah bila berkenan bisa mempergunakan tempat-tempat yang terburuk sekalipun untuk berbagai tujuan yang terbaik. Tapi Allah loh ya, Allah yang mempergunakan. Sebab bumi adalah milik Tuhan. Ia mempergunakannya sesuai keinginannya. Dan Tuhan Allah menetapkan mereka tinggal sementara di Mesir sampai Herodes mati. Mari kita pikirkan bersama cara Allah bekerja agar rencananya terlaksana. Yusuf dan Maria bukanlah bangsawan, bukanlah golongan kaya. Bagaimana mungkin melarikan diri ke Mesir jika tidak mempunyai bekal atau saku yang cukup? Bagaimana mungkin tinggal di Mesir yang notabene negeri asing tidak memerlukan akomodasi dan penunjang lainnya yang cukup? Apalagi dengan membawa seorang bayi. Bagaimana bekal dan keamanan bagi kedua orang dan bayi yang tak berdaya di tanah asing? Oh saudara, Allah tidak membiarkannya terlunta-lunta. Allah menyediakan bekal. Dia memimpin para Majus sebagai pemeliharaannya. Yusuf dan Maria bersama bayi Yesus pun tinggal di Mesir sebagai orang asing dan tidak pernah ada catatan harus menjadi budak atau kelaparan atau kekurangan di sana. Allah sudah menyiapkan pemeliharaannya. Ketika masih bayi pun Tuhan Yesus sudah menanggung banyak kesusahan dan penderitaan karena perilaku umatnya sendiri. Mesias yang dinantikan justru kedatangannya ditolak dengan kejam. Saudara, Allah mengatur cara dengan lari ke Mesir untuk Yusuf, Maria, dan bayi Yesus agar tidak dapat disentuh apalagi dibunuh oleh Herodes yang jahat.
Allah menunjukkan caranya bagaimana memelihara orang-orang yang dikasihinya terhadap orang-orang jahat. Bukan hanya kebutuhan jasmani yang Allah perhatikan, tetapi pemeliharaan terhadap keselamatan jiwa juga Tuhan sudah siapkan, walaupun caranya adalah menghindari jangkauan orang jahat seperti Herodes. Berdoalah bukan hanya untuk kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk pemeliharaan jiwa agar jangan menjadi sasaran orang jahat. Tuhan memberkati kita sekalian.